Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Novi Esa Purnomo dan rekan saya Irman Hadiah Rahman. Kami adalah mahasiswa dari S2 Setiami. Dalam hal ini kami akan membuat sebuah video untuk memenuhi ujian tengah semester teori kepemimpinan yang dibimbing oleh Bapak Profesor Topan. Kali ini video yang akan kita sajikan adalah tentang teori kepemimpinan Agile dan Smart, yaitu sebuah analisis perbandingan antara SBY dan Jokowi. Sebagai pengantar, perubahan lingkungan global yang cepat, kompleks, dan tidak pasti telah mendorong munculnya paradigma baru dalam kepemimpinan modern, yaitu Agile leadership dan Smart leadership. Kedua konsep ini menekankan pentingnya kemampuan pemimpin untuk beradaptasi secara tangkas, mengambil keputusan secara cepat dan efektif, serta memanfaatkan teknologi dan inovasi dalam menjalankan roda kepemerintahan. Dalam konteks kepemimpinan nasional Indonesia, pergeseran paradigma ini, kelompok kami memutuskan untuk mengamati perbandingan antara kepemimpinan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan kepemimpinan Joko Widodo atau Jokowi. Kepemimpinan SBY berlangsung selama 2 periode, dari 2024 hingga 2014. Kepemimpinan Bapak SBY dikenal dengan gaya karakter yang birokratis, analitis, dan berhati-hati dalam pengambilan keputusan. Gaya kepemimpinan tersebut lebih sesuai dengan model kepemimpinan tradisional, yang menekankan adanya stabilitas, menaati prosedur, dan diplomasi. Sementara itu, di sisi lain, kepemimpinan Jokowi yang juga berlangsung selama 2 periode sejak tahun 2014 memperlihatkan karakter yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada hasil, mencerminkan prinsip Agile leadership yang tangkas dalam menghadapi perubahan, serta Smart leadership yang menekankan pemanfaatan teknologi digital dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan. Dengan melihat 2 periode pemerintahan yang berbeda tersebut, menarik untuk dikaji bagaimana masing-masing gaya kepemimpinan mencerminkan nilai-nilai Agile dan Smart dalam konteksnya pemerintahan Indonesia. Analisis ini penting untuk memahami arah transformasi kepemimpinan nasional dalam menghadapi tantangan era digital, globalisasi, dan revolusi industri 4.0. Sekaligus untuk menilai sejauh mana pemimpin negara mampu menyesuaikan strategi dan kebijakan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Pembahasan kali ini saya mulai dengan teori kepemimpinan Agile. Dunia bisnis modern menghadapi kompleksitas, ketidakpastian, dan perubahan cepat. Dunia global pada saat ini mengalami perubahan yang sangat cepat. Pemimpin yang tidak mampu untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman akan tertinggal. Situasi ini menuntut pemimpin untuk gesit, atau dalam bahasa Inggrisnya Agile, agar mampu merespon perubahan dengan cepat dan tepat, agar mampu untuk mengantisipasi ancaman dan peluang, serta menjaga keberlanjutan organisasi atau kepemerintahan di tengah ketidakpastian. Kepemimpinan tradisional dinilai tidak lagi efektif karena bersifat hierarkis dan kaku, sehingga muncullah paradigma baru, yaitu Agile leadership, yang menekankan kelincahan, adaptabilitas, dan kolaborasi lintas generasi, terutama dalam menghadapi generasi milenial yang sangat mengedepankan teknologi dan dinamis. Menurut Joyner dan Yosef tahun 2007, Agile leadership adalah kemampuan pemimpin untuk membuat keputusan yang bijaksana dan efektif di tengah lingkungan yang kompleks, cepat berubah dan dinamis. Agile leadership berarti kemampuan untuk belajar dan menyesuaikan gaya kepemimpinan secara fleksibel, menggantikan gaya tradisional agar organisasi tetap adaptif dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Pemimpin yang Agile itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah memiliki strategi fleksibel dan adaptif, mendorong partisipasi dan kolaborasi. Yang ketiga adalah mengambil keputusan berdasarkan data dan intuisi secara seimbang. Dan yang terakhir, keempat, berorientasi pada nilai bersama antar pemangku kepentingan atau stakeholders.
Ciri-ciri dan prinsip pemimpin agile. Pemimpin agile itu pertama, analisis dan berwawasan luas. Dia mampu memahami kompleksitas dan mengambilkan keputusan yang holistik atau menyeluruh. Yang kedua, terbuka terhadap pandangan berbeda, serta mendengarkan saran dari tim dan ahli. Yang ketiga, empatik dan kolaboratif, menolak prinsip rantai komando yang kaku. Yang keempat, berorientasi pada pembelajaran. Pemimpin ini terus mengembangkan diri dan tim untuk terus belajar menyesuaikan perkembangan zaman. Yang kelima dan terakhir adalah cepat beradaptasi. Pemimpin ini fleksibel dalam menghadapi perubahan internal maupun eksternal. Kemudian kita masuk ke tingkatan agile leadership yang dijelaskan oleh Joyner dan Joseph. Terdapat 5 level perkembangan kepemimpinan agile yang bersifat hierarkis. Level expert. Level itu pemimpin berorientasi taktis, ahli dalam analisis dan pemecahan masalah, namun masih berfokus pada hasil individual. Achiever. Level achiever berpikir strategis, terbuka pada umpan balik, memotivasi bawahan, dan memahami bahwa kekuasaan tidak hanya pada posisi, tetapi juga pada kemampuan motivasi. Kemudian katalis. Level katalis ini pemimpinnya memiliki visi yang visioner. Pemimpin ini visioner yang memfasilitasi kolaborasi, membangun budaya partisipatif dan melibatkan stakeholder dalam keputusan. Kemudian ada level co-creator. Co-creator ini membangun organisasi yang berkomitmen terhadap tanggung jawab sosial, kolaboratif, dan berdedikasi pada tujuan bersama. Yang terakhir adalah yang sinergis. Level sinergis ini pemimpin holistik atau secara menyeluruh yang dapat menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan situasi. Dia dapat menginspirasi orang lain dan dia berorientasi pada masa kini dan masa depan. Kemudian Joyner dan Joseph menjelaskan kompetensi utama agile leadership. Ada 4 kompetensi inti menurut Joyner dan Joseph yang harus dimiliki. Yang pertama adalah context setting agility. Kemampuan memahami konteks organisasi secara luas, menganalisis perubahan internal dan eksternal, serta menetapkan arah strategis yang tepat. Yang kedua, stakeholder agility. Kemampuan mengidentifikasi, melibatkan, dan berkolaborasi dengan para stakeholder untuk meningkatkan efektivitas keputusan. Yang ketiga, creative agility. Kemampuan berpikir kreatif, menemukan peluang baru, dan mengubah masalah menjadi solusi inovatif melalui pendekatan lintas perspektif. Yang keempat adalah self-leadership agility. Kemampuan untuk terus belajar, mengembangkan diri, dan menyesuaikan gaya kepemimpinan secara reflektif agar selaras dengan visi organisasi. Relevansi dalam konteks modern. Agile leadership ini menjadi strategi utama untuk keberhasilan organisasi modern karena membantu organisasi beradaptasi di lingkungan bisnis yang bergejolak dan tidak pasti, meningkatkan kolaborasi lintas generasi dan divisi, menghasilkan budaya inovatif dan responsif, serta memberikan keunggulan kompetitif berkelanjutan. Berikutnya, konsep dasar smart leadership. Smart leadership dikembangkan dari konsep smart working, yaitu kerja yang fleksibel, dinamis, dan berbasis teknologi informasi, di mana karyawan dapat bekerja kapan saja, di mana saja, dan tetap menjaga produktivitas dan work-life balance atau keseimbangan hidup. Menurut Iannotta et al., smart leadership adalah perilaku kepemimpinan yang secara alami muncul dalam konteks kerja cerdas atau smart working, untuk menginspirasi perubahan dan mendukung inovasi dalam cara berpikir tentang pekerjaan, dengan menempatkan manusia di pusat proses dan organisasinya berdasarkan prinsip kelincahan, kepercayaan, otonomi, dan tanggung jawab. Dengan kata lain, smart leadership adalah bentuk kepemimpinan yang menggabungkan logika agile dan praktik manajemen perubahan untuk menyelaraskan kepentingan individu dan organisasi melalui penggunaan teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan. Smart leadership muncul dari kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan transformasi digital dan budaya kerja fleksibel.
Yang kedua, menyatukan interaksi fisik dan digital dalam organisasi. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan, kolaborasi, dan otonomi karyawan. Menciptakan